Babinsa Pak Munawar. Ini anak-anak ini Wilujeng Sumping di Kampung Kreatif RW 02 Banjirsari. Ada apa di sini Pak RW 02? Ini kawasan pengolahan sampah organik terintegrasi. Nah, kita di RW 2 pengolahan sampah organik dengan sistem magotisasi. Kemudian pengolahannya kita punya kolam lele, kemudian ada peternakan ayam, kemudian satu lagi di sana ada budidaya ikan nila. Selain satu lagi terakhir adalah urban farming. Kurang lebih hanya sekitar 60-80 kg per hari dia bisa mengurai sampah. Sepertinya masih kita minta bantuan DLHK untuk mengurainya. Oke, sukses Pak RW. Salam Kang Bisman. Ini ada kolam lelenya. Ini ada ambulannya juga, ambulan RW 02. Ini ada tempat pengolahannya, ini rumah magotnya ini. Rumah magotnya pengolahan sampah organik. Rumah magot kawasan pengolahan sampah organik. Nah itu. Ini. Ini magot-magotnya. Ini urban farmingnya. Urban farming. Kelompok berkebun MAMS Hortikultura PKK RW 02. Ini produk-produknya. Ini pakaian yang dihasilkan dari plastik. Ini 10 program PKK. Ini urban farmingnya. Ini budidaya ikan nila. Ini kolam ikannya. Ini kolam pemancingan, kolam ikan, kelompok tani budidaya ikan lele. Ini urban farmingnya yang masih digarap.
kami mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kedatangan Bapak Ibu sekalian di tempat ini, pasang itu panen lele dan sayuran. Semuanya kontribusi atau kolaborasi kerja bareng. Yang pertama tentu saja warga RW 02 Banisari, dari pemerintahan ada dari kelurahan, dari kecamatan, kemudian dari DLHK dan Dispangtan yang semuanya bekerja di tempat ini. Bukadis, jantan di Sukamiskin mah kieu Bukadis. Upami RW ada acara, misalkan RW 1 ada acara, RW yang lain saling support, Bu. Sekarang juga ada RW 17, ada RW 15. Alhamdulillah ya. Pokoknya Sukamiskin mah kedaran cek Lurah. Kompak. Bukadis potong mah abi kumaha teh kieu. Alhamdulillah ya, jadi para RW, para RT, LPE, Bu RW-nya juga hadir. PKK Sukamiskin RW 2. Aduh, masing-masing. Sehingga RW 1 dinamakan Kampung Kreatif, RW 2 Kampung Inovatif, RW 5 Kampung Kotaku, RW 8 Kampung KB, RW 9 Kampung Takakura, RW 10 Kampung Kompos, RW 13 Kampung Loseda, RW 17 siap Kampung Wisata, katanya Bu Lurah. Siap ya RW 17 Kampung Wisata. Jadi nanti keluar Sukamiskin mah tong tebi-tebi menoyong arameng, hoyong meningkatkan indeks kebahagiaan ada di RW 17. Ada segala macamnya siap. Buruan saya juga kayaknya cocok untuk di RW 17. 1, 2, 3. Kang Pisman, Kang Pisman, ayo kita lakukan, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah kita semua. Alhamdulillah, terima kasih. Ada 151 ya. Jadi salah satu yang kami pilih adalah Sukamiskin dan Seorgelis ya. Saya sudah, Kota Bandung memiliki 147 KBS kurang lebih skala RW ya. Dan ketika kita mau naik tingkat ke skala kelurahan, saya udah mulai mikir ini di mana nih, modal-modal apa yang dibutuhkan ya untuk mewujudkan itu. Dari perjalanan saya berkunjung ke beberapa KBS, ternyata saya temukan ada beberapa faktor penting atau kunci sukses dari keberhasilan KBS. Banyak yang penting sebetulnya, semua penting, tapi setelah saya telusuri, yang pertama itu adalah leadership dari ketua RW. Jadi dari beberapa yang saya teliti, oh kalau dia sukses tuh RW-nya tuh kalau dia leadershipnya kuat ya, insya Allah ada yang Cibunut, ada beberapa RW lain, itu saya lihat oh ada kesamaan, bahwa ini RW-nya yang lebih dekat dengan masyarakat ya. Yang kedua, nggak kalah penting adalah memang dukungan dari pimpinan formalnya, kelurahan, kecamatan. Ini nggak kalah penting karena saya pernah juga ada beberapa kasus RW-nya semangat tapi katanya kurang dukungan dari atasannya juga, dari kelurahnya, jadi kurang berjalan baik juga. Dan tentu aja hubungan yang yang harmonis di antara pilar-pilar yang kita sebutnya kemasyarakatan itu yang ada di dalam PIPPK. Ini kan ada RW, ada PKK, ada LPM, Karang Taruna. Di sini Karang Tarunanya ada nggak? Ada. Ini juga penting banget ya, karena ini anak muda gitu ya, semangat. Oleh karena itu, di dalam PIPPK ini surat edaran dari sekretaris daerah yang merupakan penjabaran dari instruksi Bapak Wali Kota Bandung, kita sudah mengarahkan ini PIPPK tuh si 4 pilar ini apa aja bidang-bidangnya yang bisa masuk ya untuk mendukung suksesnya Kang Pisman. Gitu. Nah, tadi faktor yang pertama leadership dari RW, yang kedua adalah dukungan dari pemerintah formal ya, kewilayahan khususnya. Yang ketiga tentu saja fasilitator, pendamping.
Diangkat pakcoynya Ibu. Iya. Hati-hati Bu. Ibu Lurah dapat berapa? Intinya kami berucapkan terima kasih kepada Cispangsan dan DLHK yang selama ini telah membina kita ibu-ibu PKK RW 2 dan warga untuk mengolah tanaman. Kamu. Bu Cucun. Siap. Karena untuk Kota Bandung sendiri dengan jumlah penduduk 2,4 juta, jadi produksi sampahnya kurang lebih per hari itu 1.600 ton. Dan yang diangkut ke TPA Sarimukti itu kurang lebih 1.200 ton. Yang kurang lebih 100 ton itu sebetulnya sudah mulai kita olah. Nah, mungkin masih ada sisanya yang tercecer di mana-mana, bisa jadi di sungai ya, atau bisa jadi juga memang belum terangkut, tapi tingkat layanan untuk pengangkutan sampah di Kota Bandung ini sebetulnya sudah cukup besar, yaitu antara 80-90% ruang lingkup pelayanan. Dukungan kebijakan daerah serta alokasi pembiayaan dalam mengatasi permasalahan persampahan di daerah. Kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana disebutkan di undang-undang itu fokusnya sebetulnya kepada pengurangan dan penanganan. Nah, kami sudah memiliki peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, di mana memang fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengurangi dan menangani sampah. Jadi ada kinerja-kinerja pengurangan, dan setiap orang baik individu maupun lembaga memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampahnya sendiri. Anggaran untuk Kota Bandung ini pada saat ini kurang lebih untuk sampah sendiri itu kurang lebih sekitar 130 miliar yang terdiri dari untuk penyapuan, pewadahan penyapuan, pengangkutan, dan untuk tipping fee. Karena kita tidak memiliki tempat pembuangan akhir sendiri, sehingga kita mengangkut sampah itu ke TPA regional di Sarimukti, dan kita harus membayar tipping fee kurang lebih antara 50.000 satu tonnya saat ini, ditambah lagi dengan biaya lain kompensasi untuk daerah sekitar ya, untuk yang memang terdampak oleh dampak dari Sarimukti tersebut. Upaya penanganan Bu yang telah dilakukan, salah satunya melalui program Citarum Harum, dan tantangan ke depan dalam mengatasi permasalahan sampah akibat urbanisasi. Citarum Harum ini kan merupakan program nasional ya, yang Presiden sendiri yang menginstruksikan, sehingga ini menjadi harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya Kota Bandung tapi semua daerah. Jadi bagaimana agar Citarum ini, polusi pencemaran yang ada di Citarum ini bisa teratasi. Salah satunya adalah dari sampah dan juga dari limbah cair yang industri-industri yang berada dari hulu ke hilir. Untuk mendukung Citarum Harum,
kami memang berkolaborasi dengan Dansektor 22, berkolaborasi juga dengan kewilayahan. Bagaimana pertama adalah upayanya pencegahan agar sampah itu tidak dibuang ke sungai. Dan ini sejalan dengan gerakan yang sudah mulai dirintis oleh pemerintah Kota Bandung sejak tahun 2018, itu gerakan Kampisma, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Sehingga penanganan sampah itu komprehensif dari hulu ke hilir. Alhamdulillah, jadi selama ini saya dari pihak kelurahan seringkali dan telah melaksanakan berbagai macam cara untuk secara edukasi, kemudian juga sosialisasi kepada masyarakat bahwa begitu pentingnya sampah untuk diperhatikan. Jadi dimulai dengan saya sosialisasi kepada para RW dan RT, kemudian juga ke petugas sampah para RW itu sendiri, dengan cara menyampaikan informasi bahwa begitu pentingnya sampah untuk diperhatikan. Karena kalau sampah tidak dikelola tentunya akan membahayakan bagi lingkungan kita, dan apabila dikelola justru sampah itu akan menghasilkan nilai ekonomi. Sampah yang menumpuk yang tidak tertangani tentu saja bakal berdampak negatif terhadap lingkungan. Pencemaran baik tanah, udara, air, yang paling berbahaya tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat apabila sampah tidak diurus dengan baik.